Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Hari ini walaupun ibadah kita lewat video dan adik-adik tidak bertemu dengan kakak Alen, tapi hari ini kita tetap akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pagi ini dari Ratapan, kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan saat ini kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus mau memberkati kami, memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dituntun untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, kita akan membaca Ratapan 1 ayat 1 sampai 16. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya. Pada saat ia terdesak, jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhlah kamu sekalian yang berlalu. Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana. Tatkala murkanya menyala-nyala, dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan dan ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi.
Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang mengirik, memeras anggur. Karena inilah aku menangis. Mataku mencucurkan air karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau berkuat si seteru. Amin. Hari ini bacaan kita dari Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 16 tadi. Nah, adik-adik, Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Isinya adalah curhatnya Yeremia ketika melihat kota Yerusalem yang dahulu adalah kota yang spesial, tetapi saat itu dihancurkan dan tinggal puing-puing. Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah gambar Yerusalem. Yerusalem yang dahulu adalah kota yang spesial, tetapi saat itu dihancurkan dan tinggal puing-puing. Dahulu itu Yerusalem adalah pusat kerohanian dan pemerintahan. Banyak yang berkunjung ke sana. Namun akibat pelanggaran yang dibuat oleh umat Allah, maka Allah marah dan mendatangkan musibah kehancuran atas kota Yerusalem. Coba kita lihat. Coba dia dibayangkan, Yerusalem yang tadinya adalah kota yang baik, kota yang hebat, tapi ternyata murka Allah datang, kota Yerusalem hancur, tinggal puing-puing yang berserakan, menjadi kota yang sepi. Bahkan bait Allah dihancurkan, bait Allah dirobohkan. Selain itu umat Israel juga diusir. Umat Israel diusir keluar dari kota Yerusalem. Nah, setelah penghukuman yang diberikan dan dialami oleh umat Allah, akhirnya mereka menyadari ternyata tingkah mereka yang hanya mau mengikut pikirannya sendiri, jalan pikirannya sendiri, dan mengabaikan tuntunan Roh Kudus, akibatnya perbuatan mereka melukai hati Allah. Apa yang terjadi? Allah menentukan malapetaka, menentukan kehancuran, dan bukan berkat seperti yang dijanjikan untuk mereka. Akhirnya setelah mereka sadar, kemudian apa yang terjadi? Umat mengakui, ya Tuhan, ternyata ini adalah kesalahan kami. Mengakui bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kesalahan mereka. Setelah mereka mengakui, lalu apa yang mereka perbuat? Mereka menyesali segala perbuatan mereka yang sudah menyakiti hati Tuhan. Kemudian mereka memohon pengampunan dari Allah. Lalu mereka dengan tabah dan sabar menghadapi hukuman yang diberikan. Tetapi walaupun mereka sabar dan tabah menghadapi hukuman yang diberikan, mereka juga percaya bahwa Allah pasti akan menolong dan memulihkan mereka. Mereka terus berharap bahwa masa depan yang datang nanti adalah masa depan yang cerah yang dijanjikan oleh Allah. Dan mereka mulai hidup kudus dengan takut akan Allah. Setelah itu, nah adik-adik, hidup kita ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, hidup kita juga ini adalah hidup yang banyak masalah. Seperti sekarang, ada banyak virus yang berterbangan, banyak virus yang virus apa yang sekarang lagi heboh, lagi viral? Virus corona, COVID-19. Itu membuat kita menjadi orang-orang yang terpuruk, menjadi orang-orang yang sudah hancur. Tetapi kita mempunyai Allah Bapa yang memahami keadaan kita, yang dengan lemah lembut dan sabar dia mau merangkul kita kembali. Lalu dia sanggup merombak ini yang sudah hancur-hancur, yang sudah dimakan oleh virus-virus. Dia sanggup untuk merombaknya dan membangun kembali sesuatu yang lebih baik. Semua itu memang memerlukan waktu, karena waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Tetapi kita selalu dapat mempercayai Allah kita yang hebat, bahwa Allah kita sanggup memulihkan hidup kita.
Belajar dari kitab Ratapan tadi, adik-adik, firman Allah mau mengajarkan kita ada 3 hal. Yang pertama, Allah yang kita kenal adalah Allah yang tidak berkompromi dengan pelanggaran. Artinya, pelanggaran yang kita buat pasti akan mendapat hukuman. Apa yang kita buat di dunia pasti akan mendapatkan hukuman. Seperti adik-adik juga, kalau berbuat salah kepada orang tua pasti akan dihukum. Kan? Yang kedua yang kita pelajari dari kitab Ratapan, penghukuman yang dialami oleh umat Allah waktu zaman itu, waktu Yerusalem diruntuhkan, itu diizinkan oleh Allah. Bukan karena Allah tidak sayang kepada umatnya, tetapi hukuman itu dijatuhkan karena Allah sayang, Allah cinta, agar umatnya mau belajar. Tuhan mengajarkan, menghukum umat Israel waktu itu supaya umatnya belajar. Wah, ternyata apa yang sudah kita perbuat itu adalah salah. Seperti juga adik-adik harus tahu bahwa ketika adik-adik berbuat salah terhadap siapa saja, dan ketika adik-adik mendapatkan hukuman, harus adik-adik tahu bahwa penghukuman itu bukan karena orang tua atau ibu guru atau kakak lain atau siapa saja kita buat salah tidak sayang sama kita, tapi sebenarnya karena mereka semua sayang sama adik-adik. Lalu mereka menghukum supaya adik-adik tahu, adik-adik mengerti, oh apa yang sudah saya perbuat ternyata salah. Setelah menyadari kesalahannya, lalu kita minta ampun, minta maaf dari orang tua, dari guru-guru, menyadari kesalahan yang sudah kita perbuat, lalu berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Yang ketiga, hanya Allah satu-satunya sumber berkat dan pertolongan dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mengandalkan Allah, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama dengan menyakiti hati orang tua, hati guru-guru, terlebih-lebih menyakiti hati Allah. Saat ini ketika orang banyak terserang oleh virus corona, virus COVID-19, apa yang bisa kita andalkan? Disuruh cuci tangan, disuruh pakai masker, tapi semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak mengandalkan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidup kita, supaya apapun yang kita perbuat itu kiranya berkenan kepada Allah. Setiap langkah hidup kita itu harus terus betul-betul kita susun, kita atur berjalan seturut dengan kehendak Allah. Nah, adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan memperingati kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus itu untuk menanggung dosa siapa? Betul, untuk menanggung dosa dan kesalahan manusia. Seharusnya manusia yang dihukum, yang menerima hukuman kan? Tapi karena Tuhan Yesus, Allah sayang kepada kita, Yesuslah yang menanggung semua hukuman kita di atas kayu salib, supaya hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Kematian Yesus menjadi korban atas semua dosa-dosa kita, yang membuat adik-adik dan kakak Alen harus sadar bahwa hidup kita yang selama ini kita jalani itu dalam kesalahan, dalam ketidakbenaran, harus dirubah. Dan kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, supaya kita hidup lebih dekat lagi dengan Allah, tetap menerima berkat-Nya ketika kita hidup menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, bukan anak-anak yang dihukum. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman kita di atas kayu salib. Maka semua orang harus hidup dengan benar di hadapan Allah, supaya kita semua adik-adik dan kakak Alen tetap menerima berkat Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tetap hidup menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang diberkati supaya kami pun boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik.